Sumatera Barat. Sembilan 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, Dun Sanak Pandangan. Nah, kali ini kita hadirkan lagi nih program Minang Kreatif, tentunya dengan generasi muda Minang yang kreatif, bersama narasumber kita, Cika Linardo, merupakan seorang gitaris. Nah, tentunya Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 20 September 2023. Dan tentunya Dun Sanak Pandangan bisa bergabung nanti melalui telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660940. Dan Dun Sanak Pandanga bisa menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Dun Sanak Pandanga unduh di App Store ataupun di Play Store. Nah, di studio kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Cika Linardo. Langsung saja kita sapa Dun Sanak Pandanga. Halo Cika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, kenalin aku Cika Linardo. Iya, halo Cika, panggilannya Cika ya? Iya, Cika aja. Iya, sehat ya Cika ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga nih Cika. Dari mana tadi nih? Dari rumah sih kebetulan. Dari rumah ya? Enggak kehujanan? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Iya, jadi Cika tinggalnya di mana sih, Cik? Aku di Belanti Kak, Belanti Raya. Oh, di Belanti Raya. Oh iya nih, tahu-tahu yang arah ke Lolong itu ya? Iya, bisa dari Katip juga. Bisa dari Katip juga. Oke, Cika asli Padang ya? Iya, aku asli Padang, Minang. Asli Minang. Berarti mau papa Padang atau ada daerah lain nih? Enggak, asli Padang dua-duanya. Asli Padang dua-duanya. Sukunya apa nih, Cik? Aku sukunya Tanjung. Wah, iya nih, pas banget ya. Aku juga suku Tanjung nih. Oh iya. Iya. Dan kita kayaknya kita saudara deh. Oke, berarti sukunya Tanjung ya, Cika ya. Jadi Dun Sanak Pandanga Cika ini merupakan seorang gitaris. Nah, Cika belajar main gitar sejak umur berapa sih, Cik? Aku sih main gitar itu baru kelas 1 SMP. Itu sekitar umur 12 deh kalau nggak salah. Umur 12 apa 13 tahun. Oke, 12 apa 13 tahun ya waktu SMP. Itu diajarin pertama kali sama siapa, Cik? Nah, jadi itu aku awalnya nekat sih, Kak. Nekat ya? Iya, Gimana tuh modal ceritanya? nekat nih, jadi ya main biasa aja aku dari YouTube, searching gitu cara main gitar. Otodidak gitu. Otodidak. Nah, itu tuh bisa tuh 3 chord dasar doang, 3 C A minor sama D kalau nggak salah itu. Oh. Terus jadi waktu SMP itu tiba-tiba nih lagi ada lomba FLS 2N nih, lagi marak-maraknya di SMP kan. Oh iya. FLS 2N, tapi itu kan cabang vokal group. Nah, aku kan nggak bisa nyanyi nih. Oh iya, masa sih? Serius, aku nggak bisa nyanyi. Terus jadi di sekolahan itu lagi nyari nih posisi buat gitaris yang kosong. Oh. Tapi di SMP itu nggak ada yang mau nih, nggak ada yang nunjuk tangan. Nah, si cewek nekat ini tiba-tiba ngajuin diri. Oh iya. Itu Keren kayak banget sih. enggak, itu nekat banget, yang ternekat-nekat tapi akhirnya sukses sih. Nah, jadi setelah aku ngajuin diri, sekolah nih main ACC aja. Dia nggak ngeliat gimana skill aku main, nggak. Padahal aku cuma bisa 3 chord doang waktu itu. Nah, jadi dari sana terus ada pelatihnya, pelatih vokalnya buat vokal grup kan. Kebetulan si pelatih vokalnya juga bisa main gitar. Jadi aku waktu itu inget banget karena aku nggak bisa chord yang lain-lain, sedangkan di lagunya itu banyak banget chordnya. Jadi aku ngerekam si pelatihnya buat main. Jadi aku rekam pelatihnya main, nanti itu yang aku tonton di setiap hari, tiap latihan. Oh gitu. Nah, untungnya aku dapat pelatih yang nggak judge gitu ya, karena kan ngelihat skill gitar aku yang benar-benar nol banget buat posisi gitaris di vokal grup. Jadi si pelatihnya nggak yang mikir kayak, duh kok gini-gini yang dipilih sih, tapi pelatih aku yang support banget dari awal, yang kayak nggak apa-apa, yaudah dalam waktu segini kamu harus bisa
skill gitar kamu segini gitu. Jadi kan aku Oke. termotivasi juga kan buat belajar. Jadi dari sanalah aku belajar gitarnya, Wah, termotivasi. keren. Itu juara nggak, Cik? Alhamdulillah juara 1 tingkat Kota Padang dan lulus di tingkat provinsi waktu itu. Wah, keren banget. Baru-baru udah juara 1 aja ya. Alhamdulillah. Itu SMP mana sih, Cik? Aku SMP 25, Kak. Oh, SMP 25. Wah, bisa jalan kaki ya pergi sekolah Benar ya. banget, jalan kaki memang. Oh iya, itu angkatan berapa sih? 2017 aku. 2017 SMP-nya. Oke, berarti kita kalau BP kuliah tambah BP 20. BP 20. Oke, kuliah di mana sih, Cik? Aku dari mahasiswa psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Oke, psikologi ya. Wah, pasti kalau psikologi sering nih ditanyain bisa baca karakter Iya. nggak sih? Aku bukan tarot. Bukan tarot ya. Pasti sering banget ya, Cik ya. Mm-mm. Iya, paling Ketemu kayak orang baru bisa baca pikiran aku nggak? dikira dukun kali ya, Cik ya. Oke, berarti pas pertama kali itu waktu SMP ya. Itu pernah ikut les nggak sih, Cik? Nah, jadi kan dari SMP tadi tuh aku juara, alhamdulillah lanjut di tingkat provinsi nih. Oke. Nah, habis itu kelas 3 SMP stop dulu karena kan mau UN nih, mau masuk SMA kan. Nah, setelah masuk SMA, aku kebetulan di SMA 1 Padang. Wah, pintar nih dan sanak pandangan. Amin, amin. Nah, masuk SMA 1 Padang, di sana aku masuk lagi ekskul musik. Oh, masuk aja ke Ekskul musik. musik. Nah, dari sana aku belajar nih, mulai belajar alat musik yang lain juga. Terus di sana ternyata ada lagi yang flash 2N, tapi yang benar-benar solo gitar. Solo Nah, gitar. aku tertarik nih kan yang waktu SMP vokal grup, aku cuman ngiringin doang. Nah, ini solo gitar, aku sendiri benar-benar ikut lomba. Nah, ikut lomba, alhamdulillah lanjut juara 2 aku di tingkat Kota Padang. Wah, keren. Berarti emang udah sering juara ya, Enggak, Cika ya? itu baru 2 kali aja. Baru 2 kali, tapi itu udah keren banget sih, Cik. Amin, terima kasih. Itu dapat sertifikat atau piala gitu ya, Cik ya? Sertifikat sih yang waktu SMP. Sertifikat ya waktu SMP. Apalagi kalau misalkan waktu SMP daftar SMA 1 kan biasanya ngaju-ngajuin prestasi juga nih. Oh iya, Mendukung ya, ada Cik ya? jalur prestasinya, mendukung sih. buat Mendukung sertifikat, ya. Oke. Nah, selain main gitar katanya bisa main alat musik lain nih. Apa aja tuh, Cik? Enggak, bisa dikit-dikit sih, Kak. Bisa Aku dikit-dikit. di SMA itu kan masuk ekskul musik, jadi aku pernah main telempong, Oh, main talempong. gandang. Mm-mm. Aku juga pernah main drum sekali, Drum, main wah, tampil. keren. Terus aku main akordion, yang alat musik buat Melayu itu yang kayak keyboard tapi dia juga yang dibuka tutup itu, tau nggak? Akordion. Yang mana ya akordion yang dipetik gitu? Bukan, dia ditekan. Oh iya tahu. Iya, yang dibuka, Iya, nah, yang gitu. gitu tuh aku pernah coba. Jadi emang nekat aja, kan aku belum pernah sama sekali tuh megang alat musik itu. Jadi ditantang nih sama ekskul musiknya, kamu mau nggak? Tapi latihan 1 bulan full, ya udah aku latihan. Akhirnya tampil. bisa ya. Tampil juga. Iya, pernah. Wah, keren. Emang dari nekat-nekat berbuah hasil ya. Kayaknya emang usaha nggak mengkhianati proses, banyak proses yang udah Cika lalui. Itu awal belajar main gitar pasti sakit dong tangannya, Iya. Cik. Jadi selama aku latihan di vokal group itu sampai berdarah nih tangan kiri aku kapalan. Kapalan iya. dulu, pakai Hansaplas juga pernah mainnya. Karena itu full latihannya tuh pagi, break, nanti sore lanjut lagi, break, maghrib, lanjut sampai malam gitu. Ya Allah, Karena kan emang ngejar kan. Full totalitas banget ya. Soalnya jujur aku juga pernah tahu Cik belajar main gitar kan. Oh iya. Lagu pertama yang aku main itu Pelangi di Bola Mata. Oh iya. Iya, jadi awalnya waktu SMA tuh diajarin sama temen kan, makanya kayak emang sakit. Cuman yang PR banget itu yang yang metiknya itu loh, bukan yang mencet kuncinya itu. Karena kan kan harus seimbang kan, otak kiri otak kanannya kan, yang satu megang chordnya, yang satu metiknya. Iya, yang metiknya itu masih PR banget sih sama aku, tapi sampai sekarang nggak bisa sih. Bisa kalau belajar sih, Kalau kalau masih belajar mau. ya. Emang harus gigih ya Cika ya. Kalau kita misalkan mau, berarti emang harus kerja keras nih kayak Cika nih, bisa sampai juara gitu ya. Oke, itu pertama kali berarti diajarin sama pelatih waktu SMP. Iya, itu pertama kali yang benar-benar aku termotivasi lah buat nekunin di gitar. Kan dulu kan anak kecil tuh apa aja gitu mau aja diikutin. Saya kayak renang, main alat musik, beli ini gitu. Mau-mau aja Iya, ya. mau aja. Oke. Tapi yang benar-benar termotivasi ya gara-gara pelatih itu.
Wah, keren nih pelatihnya ya. Itu nggak pernah ikut les lagi, Cik? Misalnya di luar nih, selain kelas musik, kadang kan ada nih kursus-kursus les di Kota Padang yang cukup-cukup hits ya. Iya. Nah, itu pernah ikut ini nggak? Aku pernah 1 bulan kalau nggak salah sebelum aku lomba solo gitar solo itu, aku sempat masuk dulu private di Private salah nih. satu les musik. Oke, tapi nggak lanjut lagi. Enggak, aku jadi mahasiswa, jadi siswa ini kabur. Oh iya, bentar Karena doang ya. sibuk kan waktu SMA gitu kan, masih sibuk urus ini urus itu. Itu gimana sih, Cik, bagi waktunya kan, apalagi kayak waktu sekolah kan, aku aja nggak ngapa-ngapain itu kayak kalau kita pulang sekolah itu udah ngerasa orang tercapek sedunia kayak capek Si paling gitu Kak, capek si ya. paling capek dari pagi sampai sore, terus lanjut lagi latihan gitar. Itu gimana sih, Cik, bagi waktunya? Kalau aku sih karena dari rumah atau dari keluarga aku itu emang nentuin skala prioritas aku dulu. Jadi Ah. kesehatan memang nomor 1, tapi di antara ekskul dan yang lainnya itu akademik yang nomor 1. Nah, Gitu, alhamdulillah aku oke. emang insya Allah aku nerapin ke diri aku sendiri Kak, kayak ya udah aku dengerin kata-kata orang tua gitu kan, akademik nomor 1 ya udah. Jadi kalau misalnya nih ada tabrakan antara ekskul sama akademik, ya kadang aku dulu emang mendulukan akademiknya gitu. Waktu kuliah pun aku sempat masih gabung di ekskul musik gitu, UKM namanya. Oh iya, sekarang. Iya, tapi UKM karena apa? udah tahun akhir kan aku jadi off dulu kan. Heeh. UKM Rumah Seni namanya. Rumah Seni. Aku sempat gabung di Rumah Seni di Universitas Andalas. Sampai sekarang? Kan udah off aku. Oh, udah oke. Jadi di sana aku pagi sampai sorenya ngampus, nanti habis sore pulang ngampus ya udah aku aku UKM gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih, kita terima dulu ya, Cik Boleh, ya. boleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya gitu udah tadi Iya, Fitra mau nanya apa nih? ya itu ketika Assalamualaikum. minat Halo? Iya, bisa dikerasin dikit nggak suaranya Fitro? Soalnya kurang jelas nih Fitro suaranya. udah so Iya, Ya, halo? Heeh. ya nah ini hanya ini sama kalau mengenai ya kakak ini nggak misalnya kalau pernah ikut lomba kebangsaan misalnya festival segala macam pernah ikut atau bahkan kebetulan saya juga termasuk sekolah salah satu alumni dari sekolah musik dari Negeri 7 Padang. Apakah ini apa tuh pernah sekolah di SMK 7 enggak? Apakah jadi alumni itu saja sebabkan saya kan juga masuk kalau di SMK Negeri 7 kan dua ini musik ini kan ada musik populer ada musik tradisi itu. Kalau apakah yang keduanya kalau kata mana yang dikuasai musik tradisi atau musik populer itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak pertanyaannya, Cik? Agak kurang jelas sih Kak. Oke, jadi pertanyaannya, Kak Cika ini pernah ikut festival nggak sih? Festival acara musik. Terus dia juga bilang kalau misalkan dia alumni dari sekolah musik itu SMK 7 Padang. Nah, dulu Kak Cika sekolah musik nggak? Katanya gitu. Enggak ya, SMA 1 ya. SMA biasa ya, Oke, SMA SMA negeri. biasa. Nah, itu apakah pernah ikut musik tradisi atau yang populer? Nah, jadi dari dua musik tradisi sama populer itu, Cika sukanya yang mana nih? Gitu. Gimana tuh, Cik? Jawabannya, Oke, Cik? aku jawab ya dari yang pertama dulu tadi. Aku ikut festival sih belum pernah ya Kak, teman aku ikut lomba. Misalnya nih ada lomba-lomba band gitu kan sering nih di Padang yang ngadain dari SMA 7 atau SMA 10. Bahkan SMA 1 sendiri juga pernah ngadain lomba-lomba band gitu. Nah, aku ikut itu biasanya. Oke, Kalau ikut itu. festival sih belum pernah sih. Semoga ya ke depannya ada. Amin, doain ya. Nah, kalau misalkan antara musik tradisi sama populer itu Cika pilihnya yang mana nih?
Aku sih sukanya musik populer, cuman Populer. musik tradisi itu ternyata itu punya tantangan sendiri buat kita mainnya karena nggak segampang yang dilihat gitu. Oke, berarti kayak orang sering bilang nih kalau tradisi lebih ini gitu ya, lebih gampang. Sebenarnya enggak sih, cuman pas kita praktekin, pas kita main itu ternyata punya rasa yang beda gitu, feel-nya beda karena kan tradisi ya, tradisional. Misalnya kayak talempong, nah itu tuh kan alat musiknya dipukul juga, cuman itu kan cara mainnya kayak main keyboard kan nada-nadanya. Nah, tapi dia dipukul, nah itu kan punya feel yang beda gitu. Nah gitu, oke. Oh ya, Cik, dari keluarga sendiri ada keturunan yang bisa main gitar gitu nggak sih? Sebenarnya sih nggak secara resmi ada gitu loh, cuman dari oma aku memang omaku dulunya penari, omaku juga penyanyi, suka nyanyi, suka nari gitu dari dulunya. Berarti emang udah ada jiwa seninya ya? Mungkin sih. Tapi kalau orang tua nggak suka ya di dunia paling musik? papa bisa gitar dikit-dikit. Oh bisa gitar dikit-dikit. Tapi nanti boleh dicoba ya main gitar ya, Cik ya. Boleh. Boleh. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya, Cik. Ini ada pertanyaan satu lagi nih. Dari Assalamualaikum Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela dari Simpang 4 Pasaman Barat. Untuk dialog malam ini saya ingin bertanya Kak, sebagai seorang gitaris wanita, apa sih tantangan tersendiri yang Kakak rasakan saat manggung atau tampil di suatu acara pentas seni? Dan bagaimana Kakak melatih kepercayaan diri sebagai pemusik wanita di saat manggung? Terima kasih Kak, mungkin itu saja pertanyaannya. Untuk Kak Faradila, semangat ya Kak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tantangan itu di setiap ada acara atau setiap pentas itu pasti punya tantangan sendiri ya Kak. Apalagi waktu itu aku main drum, yang mana itu aku baru banget 2 bulan deh megang drum itu, tapi langsung disuruh tampil sama gurunya, ya udah gitu, modal berani aja. Tantangannya sih kayak sebenarnya cewek sama cowok mungkin ngerasain hal yang sama setiap pentas, setiap tampil, deg-degan, panik gitu. Takut gak sesuai, misalnya kita udah latihan berbulan-bulan, tapi takut nanti hasilnya pas kita tampil gak sesuai, gak semaksimal yang waktu kita latihan gitu. Paling itu sih tantangannya. Oke, berarti emang itu ya Kak. Tapi gimana sih cara Kak Cika menghadapi tantangan itu gitu? Sebenarnya sih kayak kita harus percaya diri. Kita udah latihan maksimal, kita udah latihan berbulan-bulan, pasti kita bakal nampilin hal yang sama atau bahkan hal yang lebih baik lagi dari selama kita latihan gitu. Percaya aja kita bisa gitu. Percaya aja bisa ya Kak ya? Percaya aja dulu. Percaya aja dulu. Tapi Kak Cika sempat insecure gitu nggak sih Kak? Oh, sering sih. Sering ya? Sering sih ngelihat kalau misalnya di FYP TikTok tuh ada tuh cewek yang jago-jago main gitar gitu kan. Jadi kayak kapan ya? Padahal di mata orang lain pun kita ternyata udah sejago itu gitu. Iya, udah keren banget gitu, Cik. Tapi yang namanya manusia pasti punya rasa insecure-nya. Iya. Karena itu juga bisa bikin kita buat jadi pribadi yang lebih baik sih. Iya, bisa jadi maju ya, Cika ya. Oke, nah tapi kalau misalkan terinspirasi awal main gitar itu dari siapa sih, Cik? Sebenarnya nggak ada sih aku. Nggak ada ya, Cuman iseng-iseng doang ya? Iseng main, anak kecil suka megang alat musik gitu. Kalau ditanya role model sih aku suka banget lihat Maudy Ayunda Kak. Oh, suka banget lihat Maudy Ayunda. Oke, tapi kenapa sih suka Maudy Ayunda? Kan Karena banyak dia- yang lain. Iya, dia pintar main musik tapi pintar akademik juga. Iya, jadi kayak balance gitu ya, Kak Cika. Otaknya balance banget. Oke, ini kita bacain lagi ya di WhatsApp ya, Kak Cika. Halo Kak, mau nanya Kak, apakah Kak Cika nggak kepikiran buat band? Kalau enggak, ayo masuk band aku Kak, jadi gitaris dari Satria. Wah, gimana nih Kak pertanyaannya? Boleh. Boleh ya? Nih, aku sih sekarang belum punya band sih Kak. Maksudnya udah nggak ada lagi. Oh, udah nggak ada Udah pada lagi. mencar kan. Tapi dulu pernah ya? Sempet. Oh, di sempat. SMA, iya SMA. Di SMA punya band. Punya. Tapi bubar. Dibilang bubar sih enggak Enggak tapi ya? bubar karena masa kali. Masa kali. Oke, boleh Kak diinfoin Instagram Kak Cika nih. Ah, Nih, Instagram Satria, aku. jangan lupa ya, Satria dicatat nih Instagram Kak Cika. Satria yang lagi viral itu bukan? Iya kali ya. Boleh Instagram aku di @cikaelianrd, CHIKAELIANRD. Oke, tapi kalau di Instagram suka-suka ini nggak sih Kak Cika? Kayak kan kalau misalkan orang hobi nyanyi suka post nyanyi di Instagram. Nah Kak Cika kan hobi main gitar, main drum, terus main alat-alat musik lain. Pernah ini nggak sih bikin-bikin video juga nggak sih di Instagram? Pernah
pernah, tapi aku nggak rutin. Nggak rutin ya? Cuman iseng aja kalau lagi mood. Kalau lagi mau. Tapi kalau misalkan untuk bikin-bikin video kayak gitu kan kebanyakan nih orang-orang kan suka menyalurkan hobi jadi konten kreator Iya. inilah gitu, musik lah gitu. Kak Cika nggak minat gitu di? Aku minat sebenarnya Minat. dulu. Pernah juga sekali post video gitu di TikTok. Mm-mm. Alhamdulillah FYP sih kan. FYP. Cuma satu itu. Tapi tergantung mood, karena kan nge-record itu juga butuh mood gitu. Tag video juga ntar kalau salah ulang lagi. Oh iya sih gitu ya. Tapi kalau misalkan TikToknya apa nih Kak Cika? Ada TikTok aku di aku bukan seleb. Aku bukan seleb. Oke, jangan lupa di follow ya Din Sanak Pandangan. Nah, ini membuat Satria dicatat lagi nih, dicatat Instagram Kak Cika nih. Tapi tertarik ya Kak ya, mau jadi Tertarik. gitaris di band. Oke, ditunggu ya Satria bandnya sama Kak Cika. Oke, selain main drum, terus kuliah, apalagi sih kesibukan Kak Cika? Kalau sekarang sih aku cuman sibuk di 2 hal itu sih, akademik sama main musik. Akademik sama main musik. Oke, tapi kayak sibuk bisnis juga nggak Kak? Belum sih Kak. Belum Kalau sih. Kakak punya ajak-ajak ya. Ah, iya. Nanti dikabarin ya Kak Boleh, Cika ya. boleh. Oke, dan Sanak Pandangan nanti kalau misalkan mau nanya-nanya lagi nih ke Kak Cika bisa di telepon 8124414 atau di WhatsApp 081166092240. Oke, ini ada telepon ya, kita angkat ya Cika ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari RRI Pro 4 ya? Iya, ini dengan siapa di mana? Dari Alia. Aulia. Iya, Iya, Aulia di mana Aulia? di Padang. Oh di Padang. Oke, mau nanya apa nih Aulia ke Kak Cika? Oh, ini kan Kak Cika kan sering tampil-tampil ya di psikologi ya. Nah, itu gimana sih perasaan kakak kalau disuruh bawa lagu yang nggak disiapin sebelumnya? Jadi kayak misalnya tiba-tiba disuruh nih bawa lagu apa. Nah, Kak Cika perasaannya gimana? Oke, gimana tuh Kak Cika? Oke, Aulia makasih ya pertanyaannya. Aulia ada lagi nggak nih? Betulnya Kak Cika sama Kak Farah cakep banget hari ini. Masya Allah, Masya bisa Allah, aja terima nih. kasih. Tapi hari ini aja ya Aulia ya. Hari ini aja sih Oh, katanya setiap sih. hari sih. Pas setiap hari sih. Makasih Oke. ya Aulia ya. Sama, Sehat-sehat ya. ya. Malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Jadi pertanyaan dari Alia ya. Iya dari Aulia. Sebenarnya aku belum pernah sih Kak dikasih request seperti itu yang dadakan gitu. Karena kan sebelum tampil pasti udah ada persiapannya. Cuman kalau aku ada di posisi itu sih nggak tahu sih, aku mau ngilang aja gitu. Tapi yang sebelum-sebelumnya kan udah bisa juga tuh, Cik. Tapi kan itu udah ada persiapan dari lama, latihan dulu. Nah kalau misalnya emang lagi di panggung terus tiba-tiba requestannya berbeda dari yang udah disiapkan, aku nggak tahu. Tapi mungkin bisa ya. Bisa, pasti bisa sih. Kalau yang nekat-nekat insya Allah bisa ya, Cik ya. Oh berarti tadi maksudnya itu pas di panggung tiba-tiba beda ya. Oh Maksudnya kirain. tiba-tiba ada requestan tambahan gitu dari. Oh gitu. Oke. Tapi kalau misalkan di kampus-kampus sering disuruh tampil nggak, Cik? Aku alhamdulillah sering tampil di acara-acara kampus sih Kak. Sering tampil di acara kampus ya. Berarti udah terkenal nih ya, Cika ya. Enggak juga, enggak. Apalagi akun bukan selebnya udah terkenal kali ya. Udah jadi aku seleb kali ini ya. Oke. Oh ya Cik, kalau misalkan main drum itu sejak kelas berapa sih? Sejak umur berapa? Enggak, aku waktu itu kan ekskul musik kan di SMA. Jadi di akustik itu memang ada semua alat musik. Oh Nah, gitu, coba-coba aja nih. Tangan nakalnya emang suka mainin gitu. Jadi awal main-main terus minta ajarin sama yang memang teman aku yang memang jago di drum. Jadi minta ajarin deh, coba dasar-dasarnya gitu-gitu. Terus nah jadi waktu mau acara si pemain drum yang satunya ada 2, si satunya itu sakit jadi nggak bisa. Nah si nekat ini, Bu saya aja yang gantiin. Keren Jadi banget ya. latihan deh aku 2 bulan kalau nggak salah waktu itu. Oke. Acara perpisahan sih. Acara perpisahan. Nekat. Keren banget. Tapi Cik kan kalau misalkan untuk gitar ini banyak jenisnya ya. Ada gitar listrik, bass, terus ada gitar akustik. Akustik. Kalau aku nggak salah ya, bener nggak sih kayak gitu? Kalau nggak salah benar. Oh iya.
Itu bisa semua, Cik? Insya Allah bisa, karena kan sama cara mainnya antara gitar akustik, gitar elektrik, cuma nanti tekniknya yang berbeda. Nah kalau misalnya bass itu 4 senar, senarnya ada 4. Kalau gitar sama gitar ya sama 6 gitu. 6, tapi cara mainnya pada umumnya sama ya? Tergantung ya, misalnya kalau gitar listrik kalau mau main melodinya ya udah berarti melodinya aja yang dipetik. Kalau misalnya akustik juga beda lagi teknik melodinya gitu. Dan kebetulan aku waktu SMA yang lomba itu main teknik akustik, dia klasikal namanya. Klasikal? Ya klasik. Klasik itu bawain musik lagu apa, Cik? Aku Ayam dan Lapeh, Ayam dan Lapeh, lagu Minang. Tapi kalau misalkan lagu Minang sama lagu biasa itu ada masing-masing tingkat kesulitan yang berbeda nggak sih, Cik? Atau sama aja? Sama aja sih Kak, selagi chordnya masih lurus-lurus aja. Selama masih lurus-lurus aja, oke. Tapi kalau misalkan pas tampil gitu pernah kejadian ada salah-salah gitu nggak sih, Cik? Pernah banget. Pernah. Gimana tuh ceritanya, Cik? Jadi kan karena emang deg-degan, adrenalinnya lagi tinggi, sempat salah mainnya. Cuman cepet-cepet aja ditutupin, pandai-pandai. Kalaupun emang kelihatan sama orang atau kedengaran sama orang musiknya salah, ya udah, itu emang salah kita. Tapi bisa diakal-akalin gitu lah ya? Bisa sih Kak. Bisa ya? Oke, itu pernah kejadian ya? Pas lomba apa gimana? Pas aku lomba band juga. Oh, lomba salah band chord juga. aku pernah. Salah Kak. Tapi orang nggak ngeh kan? Kayaknya sih enggak ya, tapi Oke, cerita waktu main band itu sempat ikut lomba juga nggak sih? aku sempat ikut lomba, cuman nggak menang sih. Nggak apa-apa sih. Tapi waktu main band itu berapa tahun ininya, Cik? Jadi di SMA kan aku punya band. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 ya itu band aku gitu. Kalau misalnya memang ada lomba, kalau aku bisa ikut aku ikutan gitu. Jadi anggotanya tetap sama atau ada penambahan juga nggak apa-apa. Misalnya kayak gitaris 1, gitaris 2 gitu. Oke, Cik, kita jeda sejenak ya, Cika. Nanti kita bakalan bahas-bahas lagi nih, nanya-nanya lagi tentang Cika, dan mungkin nanti boleh dicoba ini gimana sih, Cik, cara main gitarnya gitu. Boleh ya, Cika ya? Boleh. Oke, Cik, kita jeda sejenak ya, Cik. Oke, dan sanak pendengar, kita jeda sejenak, tapi jangan kemana-mana, nanti kita juga bakalan dengerin nih Cika main gitar. Nah, dan sanak pendengar, nanti kalau misalkan mau nanya-nanya lagi ke Cika bisa di telepon 8124414 atau di WhatsApp 0811660924. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah, ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah
ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah Gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kota Padang ternyata masih menyimpan banyak misteri. Misteri yang ditinggalkan saat Padang diduduki Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Misteri tersebut berupa bunker dan terowongan bawah tanah. Bunker-bunker serta terowongan tersebut bahkan ditemukan di beberapa lokasi yang tersebar hampir di seluruh wilayah ibu kota provinsi Sumatera Barat ini. Salah satu lokasinya berada di Gunung Pangilun, Kota Padang, yang sebenarnya adalah sebuah bukit dengan ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Di sini banyak ditemukan bunker, jalur terowongan, bahkan basis pertahanan yang berada di puncak bukit. Bunker dengan ruang-ruang yang bisa dimasuki, hingga jalur terowongan yang menembus dua sisi bukit yang bahkan bisa dimasuki dengan posisi berdiri di dalamnya. Tak hanya itu, di area Gunung Padang bahkan masih tegak dan kokoh bunker dan ruang yang disinyalir dulunya digunakan Jepang untuk menembaki kapal-kapal musuh yang ingin memasuki wilayah pesisir Padang. Terbukti masih ada meriam yang bertengger di sana. Misteri bunker Jepang ini masih terselimuti kabut. Tidak banyak catatan yang ditemukan tentang hal tersebut. Namun semua bukti ini bisa menyatakan bahwa Padang adalah kota penting bagi Jepang dalam kurun waktu Perang Dunia Kedua saat itu. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Randang, begitu makanan khas Minangkabau ini dinamakan. Warisan kuliner dari Sumatera Barat ini sudah dikenal.
92,4 MHz Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sanak pendengar masih dalam program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 20 September 2023 bersama narasumber kita Cika Linardo, merupakan seorang gitaris. Oke, kita langsung saja nih, kita sapa lagi narasumber kita. Halo Cika. Halo Kak Dila. Iya, masih semangat ya Cik ya? Masih banget. Masih banget. Oke, Cik, planning kedepannya apa sih Cik? Planning kedepannya semoga cepet-cepet tamatin skripsi aku dan sarjana. Amin. Amin ya Allah. Oke, ada rencana mau buka studio nggak di rumah nih? Wah, aku mau buka studio. Mau sih, buka studio? Tapi belum kesampaian. Oke, semoga kesampaian ya Cik ya. Apalagi nih Amin. planningnya? Planningnya habis tamat sih aku rencananya mau nyambung profesi, kalau enggak S2 sih Kak. Itu dulu. Oke, keren Tapi banget sih. kalau misalnya belum ya udah kerja dulu aja sih. Udah kerja dulu aja sih. Oke. Oh iya Cik, mungkin nih Dun Sanak Pendengar udah penasaran banget nih mau coba Cika main gitar. Sambil nyanyi nggak nih? Enggak, aku nggak bisa nyanyi. Oke, sambil main gitar aja ya, lagu Minang sama lagu populer ya. Oke, silakan Cik. Wah, keren banget. Tahu lagunya nggak itu, Tahu dong, lagu Ayam dan Lapeh ya. Keren banget sih Cik. Kalau kata orang-orang sih, kalau misalkan cewek pandai main gitar nih berdamage gitu ya. Enggak gitu. Masya Allah banget sih, udah cantik, Amin, berbakat. Oke, satu lagi mau lagu apa nih Cik? Lagu barat kali ya. Boleh, lagu barat ya. Oke, apa tuh judulnya? Can't Help Falling in Love with You. Oke, Coba ya, Kak. silakan Cik. Udah itu. Oke, makasih ya, keren banget sih Cik. Itu latihannya sudah berapa tahun tuh ya dari SMP bisa sejago ini? Keren Iya, banget dari sih. SMP berapa tahun ya aku itu? 2014 ya? 2014, 15. 2015. 8 tahun lah kurang lebih. Dan sampai Wah. sekarang masih belajar juga sih Kak. Masih belajar juga. Soalnya suka hilang-hilang gitu ingatannya. Oh iya, keren banget. Apalagi kayak mindah-mindahnya kayak gampang banget Cik.
Aslinya susah ya. Susah sih. Iya, kelihatannya kayak gampang banget gitu ya, tapi aslinya mina-minain tuh kayak butuh waktu, terus emang butuh proses sampai sakit-sakit ya tangannya ya, Iya, Cik, ya? sampai kapalan dia di sini tuh, kapalan. Sampai kapalan. Oke, itu kalau misalkan antara main semua musik yang paling Cika bisa apa sih, Cik? Gitar sih pastinya. Oh, gitar ya. Mm. Oke. Aku coba akordeon pernah, coba main drum pernah, talempong pernah, gandang, bansi juga yang alat musik tiup itu. Bisa juga ya. Insya Allah, cuman bisa dikit-dikit sih, aku suka nyicip dikit-dikit aja. Multi talent nih, Cika. Multidimension. Kalau misalkan main drum itu kalau udah bisa ya, maksudnya kan ada yang emang udah bisa sama lagu gitu. Oh, nggak tahu sih, kalau waktu itu kan tampil perpisahan, jadi memang musiknya itu dibikin sendiri gitu sama ekskulnya. Nah, baru bisa ngiringin itu aku. Nah, keren sih. Ngiringin tari piring kalau nggak Oh, salah. tari piring. Keren. Nari bisa juga nih pasti. Enggak. Tangan aku kaku. Tapi kalau main drum ini juga ya, sakit kaki juga ya, enggak ya? Kakinya nggak tahu sih, karena aku mainnya lagu yang biasa-biasa aja, yang slow-slow. Cuman susah sih, itu benar-benar susah karena kaki kita gimana, tangan kita gimana, tangan kiri kita gimana, tangan kanan kiri kita gimana gitu. Berarti emang tiap alat musik ini ada beda-beda ya Iya, tantangannya. kesulitannya beda, tingkat kesulitannya beda-beda sih. Yang paling sulit Cika belajar apa nih, Cik? Yang paling sulit sejauh ini ya akordeon sih, Kak. Akordeon ya? Oke. Karena itu berat sebelah. Jadi kan alat musiknya itu kayak ada tali gitu, kayak ada strapnya. Jadi gendong segini, kita megangnya gini. Berat Jadi nggak tuh, Cik? Berat sih. Berat ya. Terus tangan kiri kita harus ngebuka, tutup, sedangkan tangan kanan kita nekan tutsnya, tuts kayak piano gitu. Nah, itu sih susah. Emang harus benar-benar fokus gitu ya? Mata kita harus lihat si penarinya juga. Iya nih. Oke, kita ke WA lagi ya, Cik. Hai Kak Cika. Spill dong selama sekian tahun main gitar, lagu yang paling berkesan dan memorable yang pernah dimainin apa sih, Kak? Dari Hilma. Oh, Hilma teman aku ini. Teman Kak Cika ya? Iya, tadi juga Alia. Teman Kak Cika juga. Boleh disapa, Kak? Hai Halo. Ilma. Hai Hilm, hai Dila. Makasih udah nanya ya. Iya, hai Ilma dan Alia. Salam kenal ya dari Kak Dila nih. Sama Dila namanya. Oh, Dila juga namanya. Oke. Kayak mungkin aku langsung jawab aja dari Hilma ya tadi. Lagu paling terkesan selama aku mainin gitar sih apa ya? Main melodinya kali ya, Kak. Maksudnya selama aku main melodi gitar sih Runtuh sih. Oh, Runtuh ya. Berkesan banget ya. Iya. Kenapa tuh sih, Cik? Ada Judulnya lah. kali ya. Itu kayak memorable aja buat aku. Lagunya juga. Lagunya tentang apa sih, Cik? Tentang Tentang apa ya itu? Tapi aku lebih suka dengerin musiknya kan, Kak. Jadi musiknya itu udah klub gitu deh aku. Oh, kirain tentang kisah hidup. Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya. Enggak relate sih. Enggak relate sih. Oke, Cik, karena kita sudah di penghujung waktu ya, Cik, mau jam 9 nih. Nah, kita ke closing statement. Apa sih harapan Cika untuk kedepannya, untuk diri sendiri, terus harapan untuk generasi muda Minang selanjutnya? Apa nih, Cik? Harapan buat aku sendiri ya, mungkin tetap nekat sih. Tetap nekat ya. Karena ternyata dari yang aku lihat, Cika yang dulu, Cika yang nekat itu ternyata bisa bikin Cika yang sekarang. Pernah kepikiran nggak sih bisa menjadi Cika yang sekarang? Enggak sih, Kak. Enggak ya. Enggak sama sekali. Sebenarnya Keren. yang sekarang juga nggak siapa-siapa, cuman ternyata kan ada improvementnya lah. Keren tahu, Cik. Amin. Terus untuk Gen Z untuk apa sih, generasi muda iya. ya? Generasi muda Minang nih khususnya. Iya, mungkin untuk generasi Minang tetap tahu passionnya di mana. Misalnya lo udah tahu nih passionnya di sini, ya udah nggak apa-apa, ikutin, dan memang butuh support dari yang terdekat juga. Cuman kalau misalnya memang niat dan mau, itu pasti bisa. Iya, yang penting mencoba aja kali ya, Cik ya. Kayak Cika nih coba-coba nekat, akhirnya berbuah hasil ya. Oke, apalagi nih, Cik? Buat generasi muda ya. Oh iya, sama jangan lupa kan kita masih kental ya budaya Minangnya. Jadi bisa kali kalau misalnya dapat budaya-budaya dari luar atau budaya barat, tetap digabung sama budaya Minang. Kayak tahu kan Darak Badarak kan? Oh iya, Nah, tahu. itu keren banget sih, aku suka banget sama Darak Iya, Badarak. keren banget, juara 2 lagi ya. Dan dia ngegabungin gitu internasional. loh, nge-collab. Karena kan
tetap ngikutin zaman, tapi budaya Minang dia nggak hilang gitu, dan itu keren banget sih, aku suka. Keren banget. Tapi itu menjadi salah satu inspirasi ya, Cik. Iya, ya? buat kita sih bisa itu. Iya, keren banget. Udah ya, Cik, apa lagi nih? Udah, segitu aja. Udah sih, mungkin tetap semangat juga buat yang lagi sibuk apapun, jangan lupa kesehatan. Oke, apalagi mana tahu ada yang ini mau belajar main gitar tapi dari nol. Itu udah telat nggak sih, Tik? Enggak ada kata telat sih. Nggak ada Kak. kata telat ya. Nah, untuk dan sanak pandangan nih, kalau mau belajar main gitar atau alat musik nggak ada kata telat nih dari Cika. Jadi umur berapapun bisa ya, kayak seumur aku nih bisa ya, Bisa Cika. banget. Oke, Cik, makasih ya waktunya Cika untuk hari ini. Semoga sukses selalu, tetap semangat, tetap menjadi cewek nekat. Amin, terima kasih Kak Dila. Oke, makasih ya Cik atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, dan sanak pandangan tadi kita baru saja nih bersama narasumber kita, merupakan seorang gitaris bersama Cika Linardo. Dan terima kasih untuk sanak pandangan yang sudah bergabung. Tadi ada Fitro di Bali, ada Aulia, dan juga ada Hilma nih, teman-temannya Cika. Makasih ya sudah bergabung. Dan sanak pandangan, jangan lupa download aplikasi RRI Digital dan tetap mendengarkan kami di frekuensi FM 92,4 MHz. Dan juga sanak pandangan bisa menyaksikan ulang tayangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Salam Bajawe. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus berpartisipasi dalam pemilu. Jangan sampai kita menjadi golongan putih atau golput. Kita harus memilih kandidat yang akan menjadi pemimpin kita. Lantas, mengapa kita harus mengikuti pemilihan umum? Pertama, karena setiap suara itu penting. Kita mungkin kadang beranggapan bahwa hilangnya satu suara tidak berarti apa-apa. Padahal sebenarnya satu suara sangatlah penting. Satu suara bisa menentukan kandidat mana yang akan terpilih menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, untuk memenuhi hak. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih. Dengan memilih, kita telah menyalurkan aspirasi kita. Ini karena kita pastinya mempunyai pendapat dan juga penilaian atas para kandidat yang mencalonkan diri. Maka dari itu, kita harus menyuarakan aspirasi kita tersebut karena memang sudah menjadi hak kita. Ketiga, memberi kendali atas pajak. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Nah, dengan memberi hak suara pada pemilu, kita